ada persiapan perang nggak kan Bu? Ya kalau nggak ada kok ada pertanyaan ini, gitu loh. Yang cocok pertanyaannya, ya ada nggak ya pelatihan khusus untuk melakukan pengawal? Nah itu agak relevan. Silakan, ada nggak pelatihan khusus itu? Yang Ibu ketahuin, kalau nggak tahu nggak usah dijawab Ibu-ibu. Ya, permisi Bapak Ketua, terima Silakan. kasih. Saya hanya klarifikasi ya, karena begini. Tadi sudah saya terangkan, itu untuk rombongan keluarga diiringin dua mobil laskar depan, dua di belakang. Kan seperti itu. Ya, mungkin udah pada tahu. Jadi ini bukannya perang. Bukannya perang. Ya, kalau perang semua bawa senjata, Pak. Ya. Gitu. Yang kedua tadi untuk mengetahui laskar pasukan khusus ya, saya kan itu nggak ke situ ya, nggak tahu ya. Nggak tahu apakah khusus apa. Mungkin khusus itu maksudnya khusus pada saat itu yang ditugaskan oleh imam. Gitu. Ya. Pak, Seperti itu. saya juga Terima ingatkan, kasih. gini loh Pak, kalau ini laskar kan tentara, ini bingung juga saya. Laskar ini tentara untuk perang juga, perang sama siapa? Ini loh, saya juga jadi bingung, gitu loh. Kalau ini laskar, ini kan perang, juga nggak benar ini. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 melihat hal-hal kayak gini jadi kayak negara ini dalam keadaan perang semua. Jadi kalau udah laskar-laskaran ini sama saja. Zaman kita laskar pra-revolusi, kakek saya juga komandan laskar. Untuk ini, tapi tujuannya kemerdekaan. Nah, laskar sekarang tujuannya apa? Mau mendirikan negara Islam. Itu melawan konstitusi. Hal kayak gini menurut saya ya harus hati-hati ya. Jangan sampai Indonesia yang sudah damai di tengah problemnya yang sangat banyak kok berantuk sama kita. Memang kita mau bubarkan negara ini? Kan tidak. Yang saya pahami Habib tidak mau bubarkan agama kan, gitu loh. Jadi kita hati-hati ya sebagai anak bangsa. Jangan diantara kita kesannya mau perang-perangan. Ya kalau perang-perangan, ya kita-kita juga yang jadi lucu. Agak keluar konteks saya karena ini bicara tentang berbangsa. Masa kita rusak yang udah kita bangun karena kepentingan-kepentingan politik, kan lucu, Pak. Sudah saatnya kita cooling down untuk menghadapi persoalan COVID yang kapan selesainya tidak jelas. Bangsa ini untuk bertahan aja udah bagus gitu loh. Oke, ada yang mau disampaikan yang berkaitan? Pertama, untuk para keluarga korban, saya turut berduka cita yang dalam. Saya tidak banyak, cuman tadi saya koreksi tentang bahasa pembantaian yang tadi keluarga korban sampaikan. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, polisi belum menyampaikan secara lugas tentang kejadian di jalan tol. Bapak Ibu perlu bersedih benar bila mana pun terjadi dengan keluarga saya demikian. Tapi karena ini adalah negara hukum, maka kita ikuti proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Bapak datang ke Komisi 3 memberikan aspirasi luar biasa, kami bangga. Tapi kami belum bisa memberikan keputusan apapun. Tapi kita akan memberikan keputusan setelah polisi memberikan lembaran transparansi apa yang telah dilakukan pada malam penembakan tersebut. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, keluarga korban, yang saya dengar ada 10 orang
pendamping Muhammad Rizik Syihab yang katanya yang 4 orang kabur, katanya mengamankan Muhammad Rizik Syihab. Pertanyaan saya, mungkin ini bisa dijawab oleh keluarga korban atau dari lawyer, kemanakah Rizik Syihab berada? Itu pertama. Yang kedua, 4 orang yang kabur tersebut, apakah Bapak Ibu kenal? Dan pernah nggak komunikasi dengan keluarga atau memang Bapak Ibu kenal juga? Kita nggak mau negara ini porak-poranda pecah belah atas informasi yang belum tepat untuk disampaikan. Kita memahami kesedihan, kepedihan yang Bapak Ibu berikan. Tapi minimal kita dalam konteks Komisi 3 adalah menerima keluhan Bapak Ibu untuk mencari keadilan. Kami akan terima dengan sangat luas dan kita akan sampaikan itu nanti setelah polisi menyampaikan transparansi tentang kasus yang ada. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Catatannya begini Pak, Komisi 3 ini kan menunggu Pak, ya, karena pengawasan kami ya menunggu. Satu langkah lebih maju, pansus. Ya, ini lawyer tolong nanti dijelaskan ini. Tapi kan tidak mungkin pansus, ya, karena belum, masih ngambang. Ya, kalau bicara pansus tingkatannya kan tanggung jawabnya kemana, gitu loh Pak. Jadi kami menunggu. Nah, apa yang disampaikan Pak Roni, ya, sebagai pimpinan, hari ini kami menunggu penjelasan detail dari ini semua. Ini 6 korban, 4-nya mana? Ada peristiwa, mana saksi ya yang lain? Kenapa tidak berani bersaksi? Itu yang sebenarnya yang disampaikan Pak Roni. Saksi ini agar semuanya jadi jernih. Hari ini baru sebatas keterangan polisi, keterangan dari pihak EPI. Agak susah bagi Komisi 3. Ya, hari ini Komisi 3 belum bersikap apa-apa. Karena masih menunggu. Kenapa menunggu? Karena belum. Maka ada Komnas HAM, ya, ada Amnesty International. Apakah nanti pemerintah akan melakukan tim independen seperti biasanya? Jadi kami belum rapat menentukan langkah-langkah. Karena kami mengharapkan EPI datang ke Komisi 3, kita akan dengarkan. Ya, sebelum tentunya kami panggil pihak kepolisian. Penjelasan ke Komisi 3 apakah buka atau tertutup, tidak mungkin kami mengundang mitra. Dijawab mitra juga kami tidak bisa bantah apa-apa berdasarkan informasi yang sama-sama siapa yang benar di antara dua pihak. Begini Bapak Ibu, dua pihak ini kan kami harus berada di tengah-tengah agar melihat secara jernih. Yang benar itu mana? Maka kami menunggu saksi-saksi atas peristiwa ini agar kita bisa melakukan langkah-langkah ke depan. Saya pikir sebelum saya tutup, silakan.